Tes 1 2 3. Ya, kembali lagi bersama gue Abid di video game review guide Indonesia. Dimana alasan gue membuat video ini adalah untuk mengkulik game-game yang mungkin bagus dan rekomendasi buat dimainin. Oke, game yang pengen gue review dan guide ialah Alchemy Stars. Dimana game ini telah mungkin sudah 1 bulanan lebih ya. Dimana game ini berjenis line strategi RPG atau strategi line RPG. Jadi kalau kita lihat di Google Play, kalau kalian lihat trailernya pada saat dia memberikan trailer, maka gameplaynya tuh sangat berbeda ya ketimbang game-game lain. Karena ini memiliki sistem yang baru menurut gua, dan gue belum menemukan tipe-tipe game yang kayak gini gitu. Mungkin ada yang bilang ini mirip kayak ini ya, kayak apa namanya, Ark Knight, tapi menurut gue beda. Kalau Ark Knight itu kan tetap ya kita tahu dia bisa di place, bisa ditaruh, terus bisa diangkat lagi, bisa dipindahin, dan itu kan otomatis musuhnya bakal selalu datang dengan face-nya masing-masing, musuhnya bakal otomatis jalan. Tapi kalau di Alchemy Stars dia itu memiliki apa namanya, ganti-gantian ya, karena RPG itu mungkin kayak kita udah jalan, musuhnya bakal gantian jalan gitu. Oke, kalau gue lihat dari apa namanya komunitasnya, dari Facebook yang grup-grup public grupnya, Indonesia itu hampir 5.000-an yang join ke grupnya. Jadi termasuk yang antusiasme player Indonesia itu termasuk yang banyak ya. Dan kalau kita lihat banyak banget sepuhnya di sana, udah jago-jago banget. Oke, kita udah masuk ke dalam gamenya. Oh iya, selain itu game ini memiliki 4 server ya kalau nggak salah. Ada server Jepang, server Korea, server global, sama server Asia Tenggara atau Sea server. Nah, yang gue suka dari game ini ialah dia itu mempersiapkan hampir banyak bahasa untuk setiap playernya, tergantung dia tinggal di mana gitu. Gue Indonesia. Kalau kita lihat dari newsnya tadi di sini, nah ini bahasa Thai version is already on schedule. Dia itu mempersiapkan bahasa-bahasa daerah atau bahasa regional masing-masing gitu. Jadi di Asia Tenggara bakal disiapin bahasa Thailand sama bahasa Indonesia gitu, bakal disiapin. Nah, kalau di sini kita lihat di sini currently Alchemy Stars support only INJP KR language, ada Inggris, Jepang, dan Korea. Tapi bentar lagi dia bakal mempersiapkan bahasa-bahasa yang lain gitu. Mungkin tergantung seberapa banyak ya antusiasme setiap negara gitu. Tapi itulah sedikit informasi kenapa gamenya termasuk yang direkomendasiin dari gue ialah apa namanya, developernya ini ya, mendengarkan player gitu salah satunya. Oke, selanjutnya yang gue mau penjelasin adalah strategi line RPG. Kayak gimana sih gameplaynya, kita langsung aja kita coba. Kita masuk event aja karena nanti ada poin-poin gue pengen contohin dulu sedikit. Oke, kita challenge ya. Ini tim gua utama gua yang lumayan bagus kayaknya. Sebenarnya gua udah hampir 20 hari ya, cuman kebanyakan login sama di farming resource dan gua nggak refill energi. Nanti gua akan jelasin bagian itu juga sedikit. Oke, kita udah dalam in game-nya. Nah, kalau kalian lihat di sini ada seperti kotak-kotak atau gue bilang tiles ya di sini. Apa sih fungsinya kotak ini? Ternyata masing-masing warna itu mempresentasikan elemen unitnya gitu. Akan gue jelasin sedikit gimana cara gameplaynya. Di sini gue, kalau kalian lihat di sebelah kanan kalian di situ, itu ada elemen ya. Di karang paling atas, yang paling atas ini, yang paling atas ini. Nah, di sini ada elemen hijau ya. Gue bilang ini forest karena di game itu forest. Kalau gue bilangnya ke Indonesia hutan kali ya, hutan. Terus yang bawah ini semuanya api. Nah, sebagai kapten, kalau gue jalan di kuning, maka yang nyerang cuman kaptennya doang. Jadi kapten ini berfungsi supaya ngarahin doang, tapi dia bisa ngetek di setiap warna elemen. Tapi kalau gue misalnya pakai kaptennya merah, terus gue jalan di hijau, karena tadi karakter yang hijau itu termasuk yang karakter hijau, dia jadi bisa ikut ngetek contohnya. Nah, dia ikut ngetek. Tapi kalau gue tadi pakai yang merah, cuman hijau doang yang nyerang. Oke ya. Nah, kalau misalnya ini karena merah terus gue pengen jalan di merah,
kayak jalan di merah, maka nanti yang hijau nggak ikut nyerang. Kenapa? Karena dia nggak ngikut, kecuali dia kapten. Kita coba ya, kita pindahin. Di sini ada angkanya, dia maksimal berubah kapten. Nah, kalau gue pakai yang merah, maka yang merah otomatis ikut nyerang juga gitu kan. Tapi kalau dia yang kaptennya merah, hijaunya nggak ikut nyerang kalau jalan di merah. Contohin ya. Kalau kita jalan di merah cuma bisa di merah ya guys, jadi nggak bisa pindah-pindah. Nah, semua ngetek. Oke, nah di situ jadi lumayan bisa dibilang itu line strategi RPG, jadi ada strateginya juga ya. Dan nanti musuhnya kalau kita kalah dia bakal ngetek gitu. Jadi kayak ganti-gantian, kita udah punya kesempatan jalan, musuhnya sekarang gantian kesempatan jalan gitu. Nah di sini kalau kalian lihat di sini ada kuning-kuning gitu ya, kotak kuning gitu, itu apa sih? Nah itu seperti skillnya unit tersebut gitu, masing-masing punya skill. Contohnya ini ada namanya Crimson Mask, dia skillnya itu bisa merubah kotak yang warnanya kuning menjadi merah. Selagi nah oke. Terus dia ini Migard, namanya Migard, dia itu skillnya bisa seperti loncat gitu ya, dan attack range-nya kotak gitu. Nah itu salah satu contohnya gitu. Di sini ada kayak waktu gitu ya, waktu satu gitu, itu per turn nanti dia bakal turun terus sampai akhirnya bisa ngeluarin skill. Kita contoh ya, merah semua. Oke, unit gue udah nyerang semua. Nah, setelah dia musuhnya nyerang, sekarang gue bisa pakai skill, dimana skillnya masing-masing ya. Sini dia punya seperti kayak nyerap gitu, jadi musuhnya menjadi mendekat. Terus ini dia kayak ngeheal gitu ya, dari nyerang musuh juga, tapi kita juga ngeheal. Terus ada satu lagi, ini dia ngeluarin kereta. Di sini gua animasinya gua turunin ya, karena ya kita komputer kentang gitu, tapi itu bukan artinya gitu. Oke, kita selesaiin aja. Jadi yang pertama pengen gue show ialah strategi line RPG atau gameplaynya secara singkat. Ini gameplay sederhananya gitu. Nanti untuk tipe-tipe monster mungkin bisa diperhatiin sendiri kali nanti ya, kalau misalnya kalian minat bermain. Oke, selesai. Ini ada wave di sebelah kiri, itu berarti ada dua stage. Kalau satu udah selesai dia bakal lanjut sampai 2. Oke, lumayan menarik ya. Oke, itu yang pertama pengen gue jelasin ialah strategi line RPG. Yang kedua, kenapa gue bilang game ini termasuk yang santai atau nggak termasuk, balik lagi ke player mau main cepat atau main santai. Oke, kita lihat di sini. Kita ke explore atau ke main story-nya. Di sini kalau gue main di sini, sekali main dia perlu 24 energi. Ini maksimal 136 ya. Kalau 136 berarti 24 aja kita anggap 25. 25 kali 4 125 berarti cuman 6 game. 5 game, cuman 5 game. Nah, kalau kalian mau refill kalian bisa pakai currency in game-nya atau ya nunggu refill aja gitu. Mungkin itu alasan kedua kenapa kalian bisa main santai game ini, ialah tidak perlu menguras waktu yang banyak gitu. Atau tergantung player mau main cepet atau main enggak gitu. Oke, yang ketiga mirip ya. Di sini kayak ada workshop gitu ya dia ya. Kalau kalian pernah main Arknight maka mirip banget. Nggak mirip banget sih, cuman ya mirip lah gitu, mirip. Namanya Colossus. Colossus ini kayak tempat workshop kita, bisa mulai dari konten nanti kita akan jelasin, gue akan jelasin di sini. Oke, kalau kalian di sini ada Lumina Grid. Lumina Grid itu seperti material untuk nge-upgrade apa namanya nih, masing-masing workshop ya, gue bilang masing-masing workshop gitulah. Di sini ada Prism Pillar, ada Resource, ada Starlight, ada Exploration, ada Workshop, ada Dispatch. Masing-masing mempunyai apa namanya fungsinya masing-masing. Dimana Prism Pillar ini seperti dia tuh kayak bank gitu ya. Dia bakal generate sampai maksimal
maksimal storage-nya atau maksimal banknya gitu sampai 120. Kalau kita biarin sampai dia full, nanti energi kita tuh kan namanya prism ya, gue belum jelasin. Nanti bakal keisi penuh lagi, bakal ke refill gitu. Untuk exploration nanti kalian mungkin bisa di in game untuk lebih jelasnya kalau kalian menarik ingin mencoba game ini. Terus ada resource ini kayak kalau misalnya tadi 24, terus kalau mau kalian biar cepet kan lumayan lama kalau main 5 game 24 dengan 24 energi tapi main 5 game gitu. Nah kalau misalnya kita pakai resource ini, dia itu energinya jadi double, drop rate-nya juga double. Jadi misalnya cuman bisa main 2 game itu sama dengan 4 game gitu lah gitu. Starlight ini untuk upgrade unit ya, ngebantu material buat upgrade unit, dan dispatch ini semacam kayak ngirim unit-unit kita buat explore. Nanti dia bakal 3 jam atau 6 jam bakal balik bawa hasil hasil jalan-jalannya gitu lah gitu. Jadi termasuk yang kalian yang terakhir ada workshop ini kayak misalnya tipe-tipe barang di sini tuh misalnya ada tier 1, tier 2, tier 3 ya. Itu terpisah. Kenapa? Karena nanti setiap kalian upgrade unit nanti bakal pindah tier, misalnya tier 1 itu atau tier polos terus ke tier 1 kan kalian misalnya barangnya udah banyak ya, terus melimpah. Di workshop ini kalian bisa combine, bisa kalian campur terus menjadi tier 2, barang tier 2 gitu. Terus selanjutnya juga bisa tier 2 kalau kalian melimpah barang-barang tier 2, nanti kalian combine gitu 3 barang, nanti bakal menjadi barang tier 3 gitu. Nah itu yang ketiga, dia mirip Arknight secara workshopnya atau secara apanya namanya ini. Colossus itu apa ya tempatnya? Gua anggap di sini workshopnya ya. Yang terakhir ada 4 elemen di sini unitnya tadi secara formasinya. Kalau di sini ada 4 elemen. Ada es, ada api, ada listrik, sama ada forest. Gue anggapnya ini forest biar gampang. Ini masing-masing ini punya weakness ya. Kalau misalnya seingat gue itu api itu counternya tuh es itu counter listrik itu counternya forest, dan forest counternya api. Nah gitu mungkin ya. Jadi ada 4 elemen. Nah sayangnya gue belum bisa jelasin satu lagi, yaitu kalau kalian udah Ascension 3. Ascension 3 tuh apa sih? Nah Ascension 3 itu yang sini ada X gitu. Gue kebanyakan unitnya baru Ascension 2 sayangnya. Kalau kalian Ascension 2, maka karakter kalian kalau udah mencapai Ascension 3 nanti memiliki atribut elemen lain biasanya ya. Nah itu nanti bakal gue jelasin kalau gue udah sampai Ascension 3. Cuma gue kebanyakan nyantai di game ini dan main secukupnya, jadi gue belum bisa showcase apa ini maksud dengan double elemen karakter gitu. Padahal itu emang udah konten di dalam gamenya. Mungkin itu dulu aja dari gue di part pertama tentang guide game ini. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.